شق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Kita melanjutkan kitab Ar-Ruh yang ditulis oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, dan kita masuk di bab yang ke-15, yaitu aina mustaqarrul arwahi ma bainal mauti ilal qiyamah, di mana letak roh setelah kematian sampai hari kiamat. Yaitu maksudnya di sini roh di mana ketika seseorang meninggal dunia sampai hari kiamat. Di mana letaknya roh setelah kematian sampai hari kiamat itu di mana? Atau pertanyaan lebih mudah, alam barzakh itu di mana? Kalau kita melihat tulisan Imam Qayyim di dalam kitab beliau, bab ini merupakan bab yang paling panjang sekali, banyak diskusi, perdebatan, itu luar biasa beliau, karena beliau memang memperpanjang masalah ini. Kita ringkaskan apa yang disebutkan oleh Imam Qayyim. Beliau mengatakan, "Fahadhihi mas'alatun 'azimatun takallama fiha an-nas." Ini adalah masalah yang sangat besar, di mana manusia membahas masalah ini, dan mereka berbeda pendapat dengan perbedaan yang sangat dahsyat. Wa hiya innama tulaqqa min as-sam'i faqat. Tetapi yang perlu kita ingat bahwa masalah-masalah yang gaib harus bersandar kepada dalil saja, tidak boleh bersandar kepada selain dalil. Setelah itu beliau menyebutkan pendapat-pendapat manusia berkaitan dengan di mana letaknya ruh. Kita bacakan nanti, beliau nanti membahas satu persatu. Pendapat yang ada seperti ini, dalilnya ini, bantahnya ini, tetapi itu panjang sekali. Pendapat yang pertama, faqala qailun, ada yang mengatakan arwahul mu'minin indallahi fil jannah. Rohnya orang yang beriman, mereka di surga. Roh orang-orang yang beriman, mereka di surga. Baik syuhada maupun selain syuhada. Idza lam yanbashum anil jannati kabiratan wala daynun, selama mereka tidak punya hutang dan mereka tidak memiliki dosa besar. Sehingga orang yang beriman rohnya di mana? Di surga. Langsung masuk surga, syuhada maupun selain syuhada. Itu semua orang yang mukmin. Ini pendapat Abu Hurairah dan pendapat Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Pendapat yang kedua, hum bi fanagil jannati ala babiyah. Mereka orang-orang mukmin di depan pintu surga, dan mereka mendapatkan kenikmatan di surga, cuma mereka tidak langsung, yaitu bukan mereka masuk surga menikmati, bukan, tetapi mereka itu mendapatkan kenikmatan surga dari kiriman. Jadi ada kenikmatan kiriman dari dalam surga dibawa keluar. Cuma mereka itu di halaman surga, bukan masuk surga. Ini pendapat yang kedua. Pendapat yang ketiga, ada juga yang berpendapat al-arwah ala afdiyati quburiyah. Yang ketiga mengatakan bahwa roh berada di halaman kuburan mereka, yaitu roh itu dia dikubur
di kuburan, sehingga mereka berkumpul di depan kuburan. Pendapat yang keempat, berkata Imam Malik, balaghani anna ruha mursalatun tadhhab haitsu sya'at. Kalau pendapat Imam Malik, beliau mengatakan telah sampai kepada saya bahwa ruh bebas, yaitu dilepas mau kemana saja terserah, mau ke langit, mau kemana saja bebas. Berarti terbaca rumahnya nggak ada tempat, mereka tidak ada tempat, tapi mereka bebas mau kemana saja terserah mereka. Wa qala Imam Ahmad, karena Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan arwahul kufar finnar, roh dari kafir di neraka jahanam masuk di dalam, wa arwahul mu'minina fil jannah, sedangkan rohnya orang yang beriman sudah masuk surga. Jadi rohnya orang kafir masuk neraka jahanam langsung, rohnya orang yang beriman masuk ke dalam surga. Kemudian pendapat yang lain, berkata Imam Ibnu Manda, wa qala ta'ifatun minas sahabati wa tabi'in, banyak ulama sahabat dan tabi'in yang mengatakan arwahul mu'minin indallah wa lam yazidu ala dzalika, mengatakan bahwa roh orang-orang yang beriman di sisi Allah Ta'ala, di sisi Allah Ta'ala. Di mana? Apakah di surga? Allah, yang penting di sisi Allah Ta'ala, karena orang yang beriman itu rohnya dekat dengan Allah Ta'ala. Wa ulul jama'ati minas sahabati wa tabi'in, ada juga pendapat beberapa sahabat dan tabi'in mengatakan anna arwahal mu'minin bil jabiyah, rohnya orang-orang yang beriman itu di sebuah tempat namanya Jabiyah. Wa arwahul kufar bi Baharut, sedangkan rohnya orang kafir di Baharut. Baharut itu di Hadramut, sumur yang ada di Hadramut, dan itu masyhur, terkenal. Sumurnya masih ada di Hadramut, masih ada dan mengerikan. Sampai banyak orang-orang Hadramut yang menceritakan tempat ini, tempat sumurnya itu sangat angker, sehingga sering orang mendengar suara teriakan, tangisan dan yang lainnya. Nah, banyak ulama yang mengatakan itu alam barzahnya orang-orang kafir, yaitu di sumur itu, namanya sumur Baharut, namanya sumur Baharut itu di Hadramut. Kemudian ada juga yang mengatakan seperti pendapatnya Amir bin Abdillah ketika ditanya tentang jiwa orang yang beriman di mana, beliau mengatakan innal arda allati yaqulu Allah Ta'ala, jiwa mereka di bumi. Jadi dia mengatakan bahwa mereka itu di bumi, sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Al-Anbiya ayat 105, wa laqad katabna fi zaburi min ba'di dzikri annal arda yarithuha ibadiyas shalihun, telah kami tetapkan di dalam Zabur setelah kami menurunkan petunjuk bahwa bumi akan diwarisi sama hamba-hambaku yang soleh. Sehingga pendapat ini mengatakan berarti apa? Orang-orang yang soleh, orang yang beriman, mereka tinggalnya di mana? Yang di bumi. Baik ketika mereka masih hidup atau ketika mereka sudah meninggal dunia. Ada juga yang mengatakan, ini saya sebutkan dulu ucapan ulama-ulama karena banyak sekali. Arwahul mu'minina fi illiyina fi sama'i sabiati, rohnya orang-orang yang beriman di langit ketujuh. Wa arwahul kufar fi sijil fil ardi sabiati, sedangkan rohnya orang kafir di bumi ketujuh. Yaitu kalau rohnya yang beriman berarti di langit yang paling tinggi, namanya langit ketujuh. Sedangkan rohnya orang kafir itu di bumi yang paling bawah, yaitu di sijil, yaitu di bumi ketujuh, lapisan ketujuh. Pendapat berikutnya, arwahul mu'minina fi bidri Zamzam, ada yang mengatakan bahwa orang yang beriman itu di sungai Zamzam, di sumur Zamzam. Wa arwahul kufar bi bidri Baharut, sedangkan rohnya orang kafir di sumur Baharut. Kalau Salman Al-Farisi beliau mengatakan arwahul mu'minina fi barzah minal ardi, rohnya orang yang beriman di bumi, yaitu di bumi itu yang di atas seperti ini, pergi kemana saja yang mereka inginkan. Warwahul kufar fi sijil, kalau rohnya orang kafir di sijil, di langit ke-7. Jadi kalau yang beriman itu di langit pertama, di bumi pertama, sedangkan rohnya orang kafir di bumi lapisan ke-7. Ada juga yang mengatakan arwahul mu'minina an yaminil Adam, rohnya orang yang beriman di samping kanannya Nabi Adam. Warwahul kufar an shimalihi, sedangkan rohnya orang kafir di samping kanannya Nabi Adam.
Kalau Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan mustaqarruna haitsu kanat qabla khalqi ajsadiha. Kalau Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan ruh tempatnya adalah tempat sebelum jasad diciptakan. Jadi roh itu di mana? Roh itu yang di tempat yang mana Allah dulu menciptakan ketika Nabi Adam masih hidup. Nabi Adam menciptakan, Allah menciptakan roh. Setelah itu roh itu disuruh masuk ke jasad. Jasadnya mati, roh akan dikembalikan ke tempat semula. Ini pendapatnya Imam Ibnu Hazm, dan beliau panjang sekali nanti hujah-hujah beliau. Ada yang mengatakan arwahus syuhada fil jannah, seperti Imam Ibnu Abdul Bar, beliau mengatakan rohnya para syuhada di surga, warwa mu'amatil mu'minin ala afniyatil kuburihim, sedangkan rohnya orang yang beriman biasa selain syuhada itu di depan kuburan, di halaman kuburan. Ada juga pendapat yang lain seperti Imam Abdullah bin Mubarak, beliau mengatakan demikian juga Imam Mujahid dan yang lain, laisa hiya fil jannah, roh enggak di surga. Walakin yakuluna min simariha wa yajiduna rihaha, tapi roh makan, yaitu roh yang beriman makan dari buah surga dan mendapatkan bau harumnya surga, cuma belum masuk di surga. Ada juga yang mengatakan ini berarti banyak sekali, khilafnya panjang sekali masalah ini. Berkata Imam Ibnu Syihab, beliau mengatakan balaghani anna arwah syuhada kaqairi khadrin mu'allaqatin bil arsy, sampai kepada saya berita bahwa sebagian orang mengatakan rohnya para syuhada berada pada seekor burung yang hijau bergantungan di bawah singgasana Allah Ta'ala. Taqdu wa tarawhu ila riyadil jannah, nanti kalau sudah turun maka berterbangan di taman-taman surga. Ta'tilun bihamikul yawmin, dan burung ini atau rohnya orang yang beriman mendatangi Allah setiap hari. Tusallimu alaihi, kemudian roh itu mengucapkan salam kepada Allah Ta'ala. Ada juga pendapat yang lain seperti Imam Mujahid, beliau mengatakan al-arwahu ala afniyatil kubur, roh akan berada di depan kuburan, sab'ata ayyam min yaumil dafnil mayyit. Beliau mengatakan 7 hari. Jadi 7 hari ketika orang itu dikuburkan, sejak dikuburkan 7 hari roh masih di situ. Setelah 7 hari baru dibebaskan, yaitu mau kemana saja terserah. Ini semua ini pendapat ulama Ahlussunnah. Jadi pendapat ulama Ahlussunnah saja macam-macam. Setelah itu beliau menyebutkan pendapat-pendapat orang-orang ahlul bidah, demikian juga pendapat-pendapat orang-orang kafir. Beliau mengatakan waqalat firqatun, ada juga sekte yang lain yang itu bukan Ahlussunnah, mustaqarruna al-adamul mahdhu. Ada yang mengatakan bahwa tempat roh setelah mati hilang, yaitu roh itu kan nggak ada, membias. Jadi roh itu kayak membias sesuatu yang nggak ada, kayak ibaratnya kayak angin atau air dimasukkan dalam sebuah wadah, setelah itu airnya ditumpahkan maka sudah membias gitu. Masa itu setelah itu terbang kemana-mana lahir, sehingga tempatnya mana nggak ada tempatnya, karena roh itu nggak ada wujudnya, tidak ada zatnya, itu nggak ada. Tetapi ini pendapat menyimpang sampai beliau mendarat Ibnu Qayyim, dan itu termasuk firqatun, yaitu sebuah kelompok yang mengingkari hari kiamat kalau seperti ini. Kemudian pendapat yang kelompok yang lain, sekte yang lain, mustaqarruna ba'dal mauti abdanul ukhra tunasibu akhlaqona. Ada juga yang berpendapat bahwa roh setelah dikeluarkan dari jasad, roh akan masuk kepada jasad yang lain yang memiliki karakter yang sama, sifat yang sama. Yaitu kalau orangnya itu baik, misalkan ada orang baik meninggal dunia, rohnya keluar, maka rohnya itu akan masuk ke sebuah benda yang baik. Seperti misalkan masuk ke seekor binatang yang baik. Kalau rohnya itu orang kafir, maka beliau akan masuk ke binatang yang jelek. Lah ini dinamakan dengan akidah tanasukhiyah, yaitu akidah reinkarnasi. Dan itu bukan akidahnya Islam, tetapi ada akidah yang seperti yang ada. Kemudian setelah beliau menjelaskan akidah-akidah seperti ini, beliau mengatakan fahadha ma talakhasa li min jami'i aqwalin nas. Pendapat-pendapat ini yang saya kumpulkan, ini adalah macam-macam pendapat manusia yang berhasil saya kumpulkan.
Yaitu setelah saya membaca dari kitab-kitab ulama Ahlussunnah atau selain Ahlussunnah atau agama yang lain, saya mendapatkan manusia di dalam masalah tempat ruh setelah meninggal dunia di mana, maka itu semua pendapat semuanya saya sebutkan tadi. Yaitu semua terkumpul dirangkum di pendapat tadi. Wala tadhhar fihi majmu'an fi kitabin wahid. Setelah itu beliau lihatkan, dan itu termasuk kehebatan beliau. Beliau mengatakan, dan kamu tidak akan mendapatkan macam-macam pendapat-pendapat ini yang banyak saya sebutkan di satu kitab, kecuali kitab ini saja. Yaitu kalau kamu mencari kitab manusia yang menyebutkan khilaf dalam masalah di mana letaknya roh setelah meninggal dunia, engkau tidak akan mendapatkan, karena tidak ada ulama yang mengumpulkan seperti ini. Yaitu kecuali beliau mengumpulkan semua pendapat manusia dari namanya istiqra. Istiqra itu mutolahnya beliau ini masa itu mencari pendapat-pendapat manusia dalam masalah ini, akhirnya dirangkum sama beliau tadi. Wa nabulu ma'akhidha hadhil aqwal. Kami di sini akan mengumpulkan pendapat-pendapat itu, dalilnya apa, kemudian bantahannya apa. Wa ma likulli qawlin wa ma alihi. Apa dalil yang mereka pakai dan bantahannya seperti apa. Wa ma huwa shawabu lidzalika. Dan nanti kita ringkaskan terakhir pendapat yang paling benar. Alladzi dalla alaihi kitab wa sunnah, yaitu yang didukung sama Al-Qur'an dan Sunnah, ala tariqatina allati manallahu biha. Di mana kita punya metodologi dalam menetapkan Al-Quran dan Sunnah, yaitu metodologi yang Allah berikan karunia kepada kita, wa huwa marjuul i'anati wa tawfiq, yaitu kita sesuai dengan dalil yang paling kuat, dan semuanya kita harapkan taufik dan bantuan dari Allah Ta'ala. Setelah itu beliau sebutkan satu persatu, pembahasannya panjang sekali, tapi kita tidak akan membaca karena terlalu panjang. Yaitu misalkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa orang itu, orang beriman itu di surga, dalilnya apa saja, bantahannya apa, itu nanti belum sebutkan semua. Kemudian pendapat yang mengatakan misalkan roh itu di langit, ada juga. Terus bantahannya seperti apa dalilnya. Ada juga yang mengatakan roh itu di depan kuburan, ada juga. Dalil lainnya ada. Dalilnya apa? Ada juga roh yang di depan pintu surga. Dalilnya juga ada, banyak dalilnya. Sehingga intinya kita tidak membahas satu persatu karena pembahasannya panjangnya luar biasa. Itu sampai berlembar-lembar beliau itu membahas masalah ini. Cuma kita ringkaskan saja terakhir setelah beliau menyebutkan banyak pendapat ulama dalam masalah ini. Setelah itu dalil-dalil mereka, kemudian bantahan satu persatu. Maka terakhir beliau membawakan sebuah faedah bagus. Sama nanti ada sebuah faedah juga yang beliau sampaikan, dan itu bagus sekali. Maka beliau mengatakan, yaitu beliau membahas setelah kita sebutkan semua pendapat-pendapat mereka, kemudian dalil-dalilnya, apa sih dalil-dalilnya mereka. Maka kalau ada orang bertanya kepada saya, yaitu kalau ada orang bertanya terus, kalau pendapat Anda sendiri yang apa? Yaitu pendapatnya Imam Ibnu Qayyim itu yang mana? Beliau mengatakan setelah menyebutkan panjang sekali lah pembahasannya itu. Yang paling panjang di sini. Kalau kita ingin lihat kitab Ar-Ruh, yang paling panjang di sini pembahasannya. Kenapa? Karena khilafiyahnya kuat. Sesama ahli sunnah saja beda-beda semua itu. Kenapa? Karena dalilnya macam-macam, dalilnya banyak, sehingga biasa manusia itu berbeda pendapat. Maka setelah itu beliau mengatakan, fa'itila. Kalau ada yang bertanya, faqad dzakartu aqwalan nasi fi mustaqarril arwah. Engkau telah menyebutkan panjang lebar tentang pendapat manusia dalam masalah ini, di mana letaknya roh setelah meninggal dunia. Wa ma'akhidatu, demikian juga engkau telah menyebutkan dalil mereka. Fama huwa rajih min hadhil aqwal hatta na'taqidahu. Terus apa pendapat yang rajih dari semua pendapat ini sampai bisa kita yakini? Nah, berarti intinya kita meyakini apa dalam masalah ini? Inilah maka jawabannya, yaitu ini berarti rangkuman dari semua pembahasan beliau. Beliau adalah al-arwahu mutafawitatun fil mustaqarriha fil barzakh. Ruh, tempat tinggal mereka di alam barzakh berbeda-beda.
al-mutafawwidin, sampai terkadang perbedaan tempat itu sampai jauh sekali. Nah, berarti kita katakan alam barzah itu bukan satu tempat kayak di bumi kita di sini. Bumi dia tempat di sini di atas tanah kita ini bisa berkumpul manusia, mukmin, kafir, binatang, semuanya bisa kumpul di sini. Sedangkan alam barzah, apakah itu sebuah alam satu di mana semuanya kumpul di situ semua roh? Maka beliau kata tidak. Alam barzah itu berbeda-beda sesuai dengan tingkatan amal mereka masing-masing. Maka setelah itu beliau menjelaskan satu persatu ini. Jadi semuanya itu ada dan semuanya benar. Faminha arwahun fi a'la illiyin fil mala'il a'la. Ada roh yang berada di sebuah tempat yang paling tinggi sampai dekat dengan Allah Ta'ala. Tempatnya itu sangat dekat dengan Allah Ta'ala. Wahia arwahul anbiya. Rohnya siapa itu? Rohnya para nabi dan rasul. Wahul mutafawwiduna fi manazilihim. Mereka juga bertingkat-tingkat. Yaitu mereka itu bertingkat-tingkat juga, enggak satu tempat. Kama ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatul Isra, sebagaimana Rasulullah ketika Isra Mi'raj. Langit pertama ketemu sama Nabi ada, langit kedua terus. Berarti menunjukkan apa? Nabi dan Rasul mereka itu di langit. Ya berarti tinggi sekali tingkatan mereka. Ini yang pertama. Jadi tempat yang pertama. Yang kedua, wa minha arwahun fi hawasil tayrin khudrin. Ada juga roh yang dimasukkan dalam seekor burung hijau, tasrahu fil jannati haitsu sya'at, di mana roh itu akan terbang kemanapun dia itu inginkan. Wa hiya arwahu ba'di syuhada. Rohnya siapa ini? Rohnya sebagian para syuhada, sebagian. Beliau mengatakan la jami'ul, bukan semua syuhada, tapi sebagian. Bal syuhada iman tuhbas ruhuhu an dukhulil jannati. Ada para syuhada yang tempat tinggalnya di depan pintu surga. Berarti tidak masuk surga, tidak di dalam surga, tapi di depannya. Yaitu siapa itu? Orang-orang yang mati syahid dan dia itu punya hutang. Sebagaimana Rasul bersabda, ya Rasul dari Muhammad bin Abdullah bin Jash, beliau bercerita, ada seseorang datang Rasulullah kemudian bertanya, ya Rasulullah, mali bin qutiltu fi sabilillah. Ya Rasulullah, kalau seandainya saya meninggal di medan pertempuran, saya dapat apa? Maka Rasulullah mengatakan surga. Falamma walla, ketika orang itu pergi, maka Rasulullah mengatakan illa dain, kecuali kalau kamu punya hutang. Sarani bihi Jibril alifat, barusan malaikat Jibril mengabarkan kepada saya. Berarti intinya ada roh itu yang tinggi sekali derajatnya, ada yang dimasukkan seekor burung sudah masuk di surga. Siapa itu? Syuhada, tapi nggak semua syuhada. Ada juga yang tempat tinggalnya itu di depan pintu surga, di depan. Jadi dia itu di emperan, nggak boleh masuk. Kenapa? Karena utangnya belum dibayarkan, atau karena dia itu punya dosa besar. Nggak harus utang, terkadang dia punya dosa besar yang lain. Terus ketika menyebutkan tentang orang yang dia itu berbuat dosa karena curang atau korupsi, maka Rasulullah mengatakan, ra'aitu sahibakum mahbusan ala babil jannah. Saya melihat saudara kalian yang meninggal di medan pertempuran ini, dia terhalangi di depan pintu surga. Yaitu dia ingin masuk surga tapi nggak diizinkan sama para malaikat, sehingga ada orang yang dia itu tempat tinggalnya di mana? Di depan pintu surga. Tulis itu ada juga roh yang dia itu ditahan di dalam kuburan. Ada yang ditahan di dalam kuburan. Seperti Rasulullah ketika turun dari kendaraan beliau melewati dua kuburan, setelah itu mengambil pelepah kurma, disigar jadi dua. Setelah itu ditancapkan, menunjukkan apa? Berarti orang itu sedang di situ, rohnya sedang diazab di situ. Demikian juga ketika Rasulullah menjelaskan tentang orang yang mencuri atau korupsi kain. Jadi ada seorang mujahid, dia itu mengambil kain dari harta ghanimah yang belum dibagi, diambil. Padahal dia itu mati syahid. Setelah itu para sahabat mengatakan bahagia bagi orang itu, dia mati syahid. Maka Rasulullah mengatakan tidak. Waladhi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku di tangannya, inna syamlatal lati ghallaha, sesungguhnya kain yang dia korupsi
la tashta'ilu alaihi narun fi qabrihi, akan membuat api menyala di dalam kuburannya, yaitu orang itu akan dibakar di dalam kuburan karena dia itu mencuri kain dari harta ghanimah yang belum dibagi sama pemimpin. Nah, berarti ada yang dia itu tertahan di kuburan, berarti ada roh yang di kuburan itu ada. Beliau mengatakan wa minhum man yakunu mahbusan fil ardi, ada juga yang ditahan di dalam bumi, yaitu rohnya itu di bumi, enggak di kuburan tapi di bumi. Lantak luruhu ilal mali'al, pengen naik ke atas tapi enggak dibolehkan sama malaikat. Fa'idha hadathat ruhan sufliyatan ardiyatan. Kenapa? Karena rohnya itu roh rendah, yaitu roh tanah. Fa'innal anfusal ardiyata la tujami'u anfusas samawiyah. Beliau mengatakan karena roh yang rendah tidak akan bisa naik ke atas langit. Sebagaimana ketika di dunia nggak bisa berkumpul, apalagi nanti ketika orang itu meninggal dunia. Kemudian beliau mengatakan wa minha arwahul taqulu fi tanawul zunah. Ada juga roh yang sedang dimasukkan di dalam sebuah tanur. Tanur itu kayak gentong besar. Setelah itu dibakar di bawahnya. Yaitu selama itu orang-orang yang berzina. Ada juga roh yang sedang ditaruh di sebuah sungai. Warnanya seperti darah airnya. Yaitu siapa itu? Orang yang makan riba. Dan yang lainnya banyak, dulu pernah kita sebutkan riwayatnya. Berarti ada yang sedang diazab di tempat-tempat seperti itu. Setelah itu beliau mengatakan falisa lil arwahi sa'idiha wa syaqiyha mustaqarrun wahidun. Intinya berarti tidak ada satu tempat yang mengumpulkan roh ketika roh itu meninggal dunia, orang itu meninggal dunia. Hatta yang mukmin, sesama mukmin itu pun terkadang beda-beda tempatnya. Sesama orang kafir itu pun juga berbeda-beda. Bal ruhul fi a'la illiyyin wa ruhul ardiyatun sufliyatun la tasqutu 'anil ardi. Ada roh yang tingkatnya tinggi, ada yang rendah, bahkan ada yang di pintu neraka jahanam, ada yang sudah masuk neraka jahanam. Setelah itu beliau mengatakan wala tadhunnu anna bainal athari sahihati fi hadzal bab ta'arudan. Jangan sekali-kali kita itu menganggap bahwa dalil-dalil yang ada semua itu kontradiksi. Tidak, itu tidak kontradiksi. Fa innaha kullaha haqqun yusaddiqu ba'dhu ba'dhan. Kenapa? Semua dalil itu benar. Ketika dalil itu semua benar, berarti kita tetapkan sesuai dengan dalilnya masing-masing. Yaitu ada dalil seperti ini kita tetapkan, ada dalil seperti ini kita tetapkan, ada dalil seperti ini kita tetapkan. Lakinna sya'na fi fahmihima wa ma'rifatin nafsi wa ahkamihima wa anna laha sya'nan ghairu hadha sya'an ghairu sya'nil badan. Yang perlu kita ingat bahwa roh itu memiliki karakter sendiri. Jangan pernah kita samakan roh itu dengan badan. Kekeliruan orang bicara masalah roh ketika dia itu menyamakan dengan badan. Wa annaha ma kauniha fil jannati fa fis sama. Roh itu bisa di surga, bisa juga ke langit, bisa juga ke bawah. Itu mudah bagi Allah Ta'ala. Wa tatasilu bi mana'il qabri bi badani fihi. Rohnya di surga, cuma rohnya itu ada kaitannya dengan jasadnya. Wa hiya asra'u syai'in harakatan wa intiqalan wa su'udan wa hubutan. Roh itu cepat sekali untuk gerak, cepat sekali untuk berpindah, naik turun itu sangat cepat sekali. Sehingga kalau tidak kontradiksi, roh ketika di kuburan setelah itu tiba-tiba diangkat, itu semuanya mudah. Karena itu semuanya adalah kehendak Allah Ta'ala. Setelah itu dikatakan wali hadhil anfus. Dan juga ini faedah penting juga. Beliau mengatakan dan jiwa ini, jiwa atau roh memiliki 5 alam, di mana setiap alam itu memiliki sifat karakter yang berbeda-beda dan hukum yang berbeda-beda. Maka beliau mengatakan wali hadhil anfusi arba'u durun. Jiwa memiliki 4 alam yang akan dilewati. Kullu darin a'dhamu min allati qablaha. Setiap alam akan lebih besar daripada alam sebelumnya. Jadi alam nanti masalah berikutnya lebih ngeri lagi, masalah berikutnya lebih besar lagi, terus seperti itu. Yang pertama ad-darul ula, yang pertama fi batnil roh kita ketika di perut ibu kita. Wa dzalika al-hasr wa dhiqi wal khawf wa dhulumat tsalas. Di mana roh itu dihimpit kesempitan sampai akhirnya kegelapan, 3 kegelapan yang berlapis-lapis, yaitu dilapisi dengan rahim, dilapisi dengan perut ibu, dilapisi dengan gelap.
yaitu di luar itu gelap. Jadi ada 3 kegelapan. Sehingga kita ketika di perut ibu kita sempit kehidupan kita ini, tapi roh itu ada kehidupan. Ada atau yang kedua, alam kedua, hadhihi darul lati nasya'at fiha wa alifatha. Yang kedua adalah kehidupan dunia, di mana roh itu ya sudah terbiasa dengan kehidupan dunia, sehingga dari kehidupan dunia akhirnya roh itu maqtasabat fiha al-khaira. Roh itu ada yang menjalani kebaikan, ada yang keburukan, ada yang meniti jalan kebahagiaan, ada yang kebinasaan. Sesuai dengan kebiasaan masing-masing lah kita merasakan. Roh kita di dunia ya seperti badan, karena roh kita akan mengikuti badan kita. Sehingga terkadang ketika jasad kita itu sakit, roh ikut merasakan. Ketika badan kita itu bahagia, roh itu ikut merasakan. Kenapa? Karena roh akan mengikuti jasad di dunia. Ada ruh kita. Kemudian yang ketiga, negeri yang ketiga yaitu darul barzah. Wa huwa awsa'u min hadhihi dar wa a'dham. Mengatakan negeri barzah lebih besar daripada dunia, dan tidak bisa disamakan. Jangan disamakan seakan-akan kalau kita itu di sini, yuk kita di sini. Kita kalau untuk pindah itu butuh waktu. Tidak, bukan seperti itu. Di alam barzah itu tempatnya besar sekali alam barzah ini. Nisbatuha ilaiha kanisbati hadhihi ila daril ula. Saya dulu mengatakan, bahkan perbedaan antara alam dunia dengan alam barzah seperti perbedaan antara alam janin dengan alam dunia. Masih gini, kalau kita dulu, jadi alam pertama kan kita itu di perut ibu kita. Di perut ibu kita sempit, kita mau bergerak kemana itu gak leluasa kita ini. Karena kita gak bisa terbang, gak bisa hilang, gak bisa ke langit, ke bumi, gak bisa ini. Karena kita itu, ya kita itu terhukum dengan sebuah tempat. Maka ketika di perut ibu kita itu sempit, kita keluar dari perut ibu kita longgar selain. Tapi longgarnya dibandingkan dengan alam barzah, ya seperti kita itu berada di perut ibu kita. Sempit sekali, dunia itu sempit. Sehingga jangan sampai menyamakan kehidupan alam barzah kayak kehidupan dunia yang sempit. Kemudian kita itu kumpul, kemudian kita itu kalau mau kumpul harus perjalanan, kemudian harus ada pertemuan. Dan ya bukan, alam barzah itu besarnya luar biasa. Dan pergerakan roh itu cepat sekali. Terkadang di bumi, terkadang naik bisa ke atas langit, terkadang kemana-mana. Itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang keempat, beliau mengatakan ad-darul rabi'atu. Yang keempat, darul qarar, yaitu negerinya kekal dan abadi. Wa hiya jannatu awin nar, yaitu surga atau neraka. Fala dara ba'daha, dan tidak ada negeri setelah itu. Dan di surga dan neraka jannah lebih besar lagi daripada di alam barzah. Setelah itu mengatakan wallahu ta'ala yaqulu ma fi hadhihi dar tobaqan ba'da tobaq. Allah nanti akan memindahkan roh kita ke tempat atau 4 alam ini sesuai dengan tahapannya. Kita dimasukkan di perut ibu kita dulu, setelah itu di bumi, setelah itu sempat terusan seperti itu. Hatta yuballigh ad-dar allati la yasluhu lana ghayruha. Sampai kita nanti berada di sebuah tempat yang tidak layak kecuali sesuai dengan amal kita masing-masing. Yaitu di mana itu, kalau orang itu baik maka di tempat surga, kalau dia buruk ya tempatnya neraka jahanam. Wa hiya allati khuliqat laha, tempat itulah cikal bakal kenapa manusia diciptakan. Manusia diciptakan ada yang dia itu akan masuk surga, ada yang masuk neraka jahanam. Wa hudiat bil amalil musilil laha ilaiha, dan ketika sudah diciptakan Allah akan memudahkan setiap orang amal masing-masing. Orang yang dia itu dicatat ke surga dimudahkan amal penghuni surga. Kalau dia itu takdirnya neraka jahanam akan dimudahkan amal-amal penghuni neraka jahanam. Walaha fi kulli dari min hadhihi dur hukmun wa sya'nun ghairu sya'ni daril ukhra. Setiap alam memiliki karakter yang berbeda-beda. Kita di dunia beda dengan di alam barzah, di alam barzah beda dengan alam akhirat. Itu semuanya beda dan semuanya memiliki hukum berbeda-beda. Fatabarakallahu fatiruha wa munsyi'uha. Maha suci Allah yang telah menciptakan 4 alam yang memiliki sifat yang berbeda. Allah yang menciptakan sangat indah sekali. Mumituha wa muhyiha, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Wa mus'iduha wa mushqiha, Allah juga membuat orang itu akan bahagia atau orang itu akan sengsara. Alladzi fa'ala bainahuma fi darajati sa'adatiha wa syaqawatiha,
Di mana orang yang bahagia pun bertingkat-tingkat kebahagiaan mereka. Orang yang sengsara beda-beda juga. Faman arafaha kama yanbaghi. Kalau dia itu faham ini, terakhir belum mengatakan ini poin terakhir. Faman arafaha, kalau dia faham ini sesuai dengan selayaknya dia itu faham, syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Dia akan mudah sekali untuk bersahadat bahwasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah kecuali Allah Ta'ala semata, tidak ada sekutu baginya. Alladzi lahul mulku kulluh, di mana Allah memiliki semua kerajaan. Walahul hamdu kulluh, Allah memiliki semua pujian. Biyadihil khairi kulluh, di tangan Allah semua kebaikan. Wa ilaihi yarja'ul amru kulluh, dan semua perkara dikembalikan kepada Allah Ta'ala. Walahul quwwatu kulluha, Allah yang memiliki kekuatan. Wal qudratu kulluha, dan Allah yang memiliki kemampuan. Wal izzu kulluha, dan Allah yang memiliki kehebatan. Wal hikmatu kulluha, dan hikmah. Wal kamalul mutlaq min jami'ul wujuh, Allah adalah zat yang sempurna dari semua sisi. Wa arafa bi ma'rifati nafsihi sadaqa anbiya'ahu wa rasulahu. Siapa yang dia itu tahu tentang Allah, maka nanti dia akan membenarkan nabinya dan rasulnya. Wa anna alladhi ja'u bihi huwal haqqul ladzi tashhadu bil uqul, dan dia nanti akan bersaksi bahwa apa yang dibawa sama nabi dan rasul telah disaksikan kebenarannya oleh akal manusia. Wa tuqirru bihil fitar, dan fitrah manusia membenarkan. Wa ma khalafahu fahuwal batil, dan apa yang menyelisih apa yang dimulai nabi, maka itu semuanya adalah kebatilan. Wabillahi taufik, dan semua taufik kembali kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi intinya pembahasan ini panjang lebar, panjang sekali pembahasannya, tapi kita ringkaskan. Jadi intinya di sini, di mana sih letaknya roh setelah orang itu meninggal dunia? Maka roh itu berbeda-beda tempatnya sesuai dengan amal mereka masing-masing. Ada yang sudah masuk surga, ada yang mungkin lebih tinggi daripada surga, ada yang di pintu surga, ada yang di langit, ada yang di bumi, ada yang di kuburan, ada yang sudah dimasukkan ke neraka, ada yang di depan pintu neraka. Semuanya berbeda-beda sesuai dengan tingkatan amal masing-masing. Sehingga alam barzah itu bukan satu alam kumpul semuanya di situ, bukan. Tetapi alamnya itu berbeda-beda. Ya sampai sini, nanti insyaallah pertemuan berikutnya kita masuk di pembahasan yang lain tentang amal apa yang bisa bermanfaat kepada si bayi. Nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti kan antum baca kitabnya Ruh. Panjang sekali, bab yang kita bahas ini panjang sekali. Cuma kebanyakan saya tinggalkan. Kenapa? Semua bicaranya masalah perdebatan, masalah dalil, dan itu nggak terlalu penting. Yang penting kita pahami bahwa roh setelah meninggal dunia nanti mereka bertingkat-tingkat sesuai dengan amal mereka masing-masing. Sehingga ada nggak roh itu yang di bumi? Ada. Sehingga ada yang di bumi, ada juga yang di langit, ada. Bahkan ada yang di bawah bumi yang ada. Jadi bertingkat-tingkat. Ya saya di sini. Wa alhamdulillah. Alhamdulillah. Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.